Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Al-Asraf, NIM 220102, jurusan manajemen kelas RC2. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai makroekonomi untuk memenuhi tugas UAS MK Teori Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Edi Suranta Karina Sembiring SEME. Baiklah, di sini saya akan mulai presentasinya dengan berjudul yaitu Menilik Dinamika Ekonomi secara Global. Itu yang pertama yaitu gambaran besar ekonomi. Pengantar tentang pentingnya memahami makroekonomi. Mari kita mulai dengan memahami mengapa makroekonomi begitu penting dalam konteks ekonomi modern kita. Pertama-tama mari kita bayangkan bahwa ekonomi kita seperti sebuah jaring laba-laba yang kompleks, di mana setiap benangnya memberikan kita pandangan besar tentang bagaimana jaring ini berfungsi secara keseluruhan dan bagaimana dinamika di satu sektor dapat mengaruhi sektor lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengapa makroekonomi penting dalam analisis ekonomi secara keseluruhan. Analisis ekonomi secara keseluruhan atau makroekonomi mencakup evaluasi dan pemahaman perilaku ekonomi suatu negara atau wilayah secara keseluruhan. Ada beberapa aspek yang menjadi fokus dalam analisis ekonomi. Selanjutnya yaitu pengertian makroekonomi sebagai studi tentang perilaku dan kinerja ekonomi secara keseluruhan dengan judul yaitu definisi dan ruang lingkup makroekonomi. Apa sih makroekonomi? Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pada studi perilaku dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Ini berbeda dengan makroekonomi yang lebih berfokus pada tingkah laku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Dalam makroekonomi suatu negara atau kawasan, dan ada beberapa aspek kunci dari pengertian makroekonomi sebagai studi. Selanjutnya itu ruang lingkup makroekonomi melibatkan variabel besar seperti output nasional, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Ruang lingkup makroekonomi mencakup studi dan analisis fenomena ekonomi tingkat keseluruhan, memberikan gambaran besar tentang kesehatan ekonomi negara atau kawasan. Dan ada beberapa singkatan tentang ruang lingkup makroekonomi. Selanjutnya yaitu mengapa studi makroekonomi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan utama makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi tujuannya itu mendorong peningkatan produk domestik bruto atau PDB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rasional. Pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan kesempatan pekerjaan, mendapatkan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu hubungan antara tujuan ini dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi merujuk pada kondisi di mana perekonomian suatu negara berada dalam keadaan stabil dan seimbang. Keseimbangan ini mencapai ketika ekonomi variabel makroekonomi seperti output, tingkat harga, dan tingkat pengangguran dalam posisi memadai. Selanjutnya yaitu mengukur kesehatan ekonomi. Penjelasan tentang indikator utama makroekonomi, produk domestik bruto, PDB, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Selanjutnya yaitu bagaimana indikator ini
memberikan gambaran kondisi ekonomi secara keseluruhan. Siklus bisnis naik turunnya aktivitas ekonomi yaitu konsep siklus bisnis dan bagaimana ekonomi mengalami fase ekspansi dan kontraksi. Selanjutnya itu dampak siklus bisnis terhadap tingkat pekerjaan, investasi, dan konsumsi. Merangkum materi makro dan meningkatkan poin-poin utama tentang makroekonomi, mendorong pemahaman pentingnya pahaman ekonomi dalam konteks global. Selanjutnya itu thank you, cukup sekian dari saya presentasi untuk memenuhi tugas UAS teori ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata dimohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.